Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Ini ada yang lagi rame ya. Yusuf Kala telanjangi Julvan Lindan ditelanjangi ya. Serang Jokowi soal ketum Golkar. Memang rame sekali, lagi santer sekali ya soal Pak Jokowi yang jadi ketum Golkar. Ayo kita lihat gimana pembahasannya, let's go. Pak JK panas dingin mendengar ini, saudara. Terdengar kabar center bahwa Pak Jokowi itu akan menjadi ketum Golkar. Kita tahu sama-sama dari mulai kemarin situasi pilpres di awal, Pak JK itu gila-gilaan menyerang Pak Jokowi, Gibran khususnya lah ya. Pemerintahan saat ini sampai sekarang, sampai sekarang bos. Bahkan urusan ketum Golkar ini ya, Pak JK ini kencang banget menolak keras kalau kemudian nanti Pak Jokowi menjadi pimpinan Golkar. Bahkan Pak JK itu menganulir suara Prabowo Gibran di angka 50% lebih ya. Nggak percaya dia. Nggak percaya. Kita akan dengarkan nih, busuk Pak JK dibongkar oleh Julvan Lindan urusan rubah-rubah aturan itu. Sebelumnya kalian sepakat gak Pak Jokowi jadi ketum Golkar? Sepakat gak? Kalau saya di kolom komentar ya. Nah, coba kita dengarkan nih, Julvan Lindan. Semua orang bisa bergabung ke Golkar, tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh. Apa tidak boleh? Menurut Bapak berarti Pak Jokowi cocok ya Pak masuk partai Golkar secara karakteristik itu yang Pak JK? Ya, semua orang bisa, kamu juga bisa. Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun harus menjadi pengurus. Nah ini ya, saya yang ngomong itu. Jadi tidak apa-apa kalau gitu, bergabung saja ke Golkar, tidak apa-apa itu. Itu mau dijawab itu? Iya, coba dulu. Itu ya itu kan begini, makanya ini harus konsisten. Pak JK ini kan nggak konsisten. Dia sendiri kan aturan ada Dewan Masjid itu misalnya 2 kali, dia 3 kali. Pasal 11. Ini terabas juga pasal-pasal itu. Jadi kalau untuk orang lain dia ngomong tidak boleh, untuk dirinya boleh. waduh. Nah ini bahaya sekali kalau figur-figur politik, elit politik kita seperti ini. Harus konsisten. Siapa yang nggak konsisten, Bang? Pak JK tadi. Pak JK, Kak Ucu. Jadi institusi atau lembaga tertinggi pengambilan keputusan di semua partai ada pada Munas, Kongres, Muktamar. Jangankan menentukan orang masuk partai, di situ ADRT bisa diubah-ubah. Betul. Jadi kembalikan ke situ demi kebutuhan misalkan. Nah kalau bicara tentang Golkar itu. Tapi di Golkar kan tetap keputusan tertinggi di Munas kan? Di Munas, apapun di situ bisa dibuat. Dan bukan di Yusuf Kala. Dan di situ juga bisa dibuat sedemikian rupa. Apa itu? Jadi ADRT memberi ruang untuk itu. Kalau kita bicara tentang Golkar itu di ADRT anggaran rumah. Saya ini 8 tahun. Sekjen. Pak Presiden jadi sekjen. Jadi ini agak paham dikit lah. Agak panjang. Lintas ketum ini ya. Lintas ketum, 3 ketua umum. Nah, jadi di situ jelas. Kalau kita bicara tentang anggota, ada anggota biasa, anggota kehormatan, dan ada kader. Nah, sebenarnya ada orang bisa jalur anggota kehormatan langsung. Apa salah pertimbangannya? Salah satu adalah yang bersangkutan dianggap sudah punya peran untuk memajukan Golkar. Nah, kalau kita bicara tentang Jokowi, Prof, punya peran untuk memajukan Golkar ya. Lembaga survei mengatakan sekarang, dan saya kira Menteri Agama bisa jelasin bahwa apa yang dicapai oleh Golkar hari ini pada pemilu 2024 dengan prestasi dari 85 yang diproyeksikan akan menjadi 112. Di samping tentu mengkapitalisasi prestasi-prestasi politik ketua umum dan seluruh menteri-menteri yang ada Pak Luhut, ada Pak Bahlil, ada Agus, ada siapa di situ semua di dalam. Tetapi kan juga ada pengaruh Pak Jokowi. Nah ini diakui. Nah kalau itu dianggap maka aturan
Golkar ADRT mengatur bahwa DPP di dalam rapat plenonya bisa memutuskan mengangkat Pak Jokowi sebagai anggota kehormatan. Dan satu lagi, pengusung utama Gibran menjadi wakil presiden Prabowo itu Golkar. Dan ujung-ujungnya ternyata dari skema tadi struktural fungsional itu ujung-ujungnya ya sebenarnya Golkar akan jadi rumah barunya Pak Jokowi. Nabi Yunus itu tidak pernah mengira akan bisa keluar dari perut ikan paus. Nabi Musa itu tidak pernah bisa membayangkan laut di depannya itu bisa terbelah dua. Nabi Ibrahim itu tidak bisa pernah membayangkan di tengah panasnya api bisa hidup dan api itu bisa jadi dingin. Jangankan Pak Jokowi jadi Ketua Umum Golkar. Keajaiban-keajaiban lain di dunia ini sudah banyak secara faktual. Itu gampang. Apa yang bisa kita bayangkan dengan ini semua? Pak Jokowi dengan PDIP 20 tahun romantismenya selesai di 2024. Apalagi ini sudah mulai banyak puji-puji nih. Dari Kepala BIN puji-puji, Mensesnek puji-puji. Pak Jokowi punya kontribusi besar secara fungsional kepada Partai Golkar. Dan jangan lupa Menteri Agama sudah istiqoroh. Istiqoroh politik. Bahwa Pak Jokowi sebenarnya kalau memang berminat Golkar pun kelihatan cukup ahlan wa sahlan membuka hati selapang-lapang. Ya marhaban. Ya marhaban ya Pak Jokowi. Kan itu Pak secara eksplisit. Pak Erlangga ngomong akan diberikan posisi terhormat, akan senang kalau menjadi bagian dari Golkar. Cuman yang menjadi tanda tanya adalah posisi Pak Jokowi apa? Apakah Dewan Istimewa-Istimewa itu atau apakah Ketua Umum Partai? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Itulah yang sebenarnya menurut saya kalau Pak Jokowi memang minat untuk menjadi bagian dari Golkar, tinggal didiskusikan teknisnya gimana. Apakah syaratnya perlu apa yang disampaikan oleh Pak JK? Harus 5 tahun jadi anggota dan kader. Itu kata Bang Idrus, selesai. ADART bisa diubah di keputusan tertinggi seperti Munas, Kongres, Munaslup, dan seterusnya. Dan sangat kelihatan sejumlah elit Golkar, elit terasnya, sangat kelihatan juga tertarik ingin menjadikan Jokowi menjadi bagian dari mereka. Tapi ketika angka Tapi Golkar, saya potong dulu. Karena begini ceritanya Pak, kalau mendapatkan Pak Jokowi di Golkar, Presiden ini diam dulu. ibarat sekali dayung 2 pulau terlampaui. Pak Jokowi dapat, Mas Gibran juga dapat sebagai wakil presiden. Pak Jokowi Ya, dapat. kita tidak bisa ikut campur lah di dalam Pak Gibran kemudian pun urusan dapat ya. aturan internalnya ya. Tapi yang jelas namanya aturan buatan manusia tentu bisa diubah. Sekali lagi, tentu bisa diubah. Ini mesti 5 tahun dulu menjadi pengurus baru bisa menjadi ketua. Itu masih bisa diotak-atik tuh lewat banyak hal, lewat Munas dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan yang lain yang memungkinkan Pak Jokowi bisa masuk untuk menjadi ketum Golkar. Lalu kemudian, kalau menurut saya, sepakat gak Pak Jokowi jadi ketum Golkar? Masalah sepakat dan tidak, ya sepakat-sepakat saja. Kalau saya sepakat-sepakat aja, biar api politiknya tidak redup, saudara. Sebagai orang yang mencintai Pak Jokowi, tentu ingin selalu melihat Pak Jokowi untuk tampil dan lain sebagainya. Tidak siap untuk kehilangan di panggung-panggung politik ya. Betul. Kita selalu akan menanti sikap-sikap, statement-statement Pak Jokowi. Saya pribadi akan terus melihat, mengikuti kemana nih arahnya apa dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat kita bisa berbeda dengan Pak Jokowi, tapi untuk saat ini saya pribadi masih oke lah sama Pak Jokowi, karena ideologi politik itu adalah ideologi kepentingan. Yang penting jangan mencerabut dari akar ideologi kita, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Yang penting itu yang menjadi rujukan saya. Selama orang tidak mendobrak norma-norma itu, benteng-benteng itu, maka oke. Begitu ya, menurut kalian seperti apa? Sepakat ya kalau kemudian Pak Jokowi menjadi ketum Golkar? Yang jelas ini akan membuat Pak JK panas dingin, meskipun pernah menjadi wakil presiden Pak Jokowi kan, Pak JK itu. Tetapi karena serangan akhir-akhir ini dan di awal dulu sangat
kencang sekali, maka ya dia salah satu orang yang gak bakalan terima bila Pak Jokowi itu jadi ketum Golkar. Terlalu kencang serangannya Pak JK itu, menghantam pemerintahan, menghantam Pak Jokowi, menghantam anaknya Pak Gibran ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wah, itu dia ya video terbaru Pak JK. Memang santer sekali, terang-terangan ya, terlalu ya nampak sekali tidak mau Pak Jokowi jadi ketum Golkar. Harus ada syaratnya 5 tahun ya, harus masuk dulu dari bawah 5 tahun, naik-naik gitu ya, ada tahapnya semua gitu ya. Tapi semua itu bisa diubah dari Munas katanya tadi. Wah, memang seperti Bang Plular bilang, pengen lihat arahnya kemana ya selanjutnya Pak Jokowi ya. Penasaran ya, pengen mengikuti terus. Oh gitu, sekian video dari saya.